Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, harga LPG non-subsidi 3 kali naik dalam 3 bulan terakhir. Pemerintah perlu mengantisipasi agar konsumen tidak beramai-ramai beralih dari konsumsi LPG non-subsidi ke LPG melon alias LPG subsidi tabung 3 kg. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas LPG subsidi tentu patut untuk diapresiasi, mengingat mayoritas masyarakat kita menggunakan gas jenis ini. Meski demikian, penaikan harga gas non-subsidi tetap harus diantisipasi dampaknya. Para pengguna tabung gas ukuran 5 kg dan 12 kg ini bisa saja beralih menggunakan gas subsidi ukuran 3 kg karena harganya relatif lebih murah. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 5 Maret 2022 dengan tema Perbaiki Skema Subsidi LPG. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini pemirsa telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Eva. Apa kabar Mbak? Baik ya. Baik Mbak Kania, nanti kita akan bahas tema editorial Media Indonesia hari ini adalah perbaiki skema subsidi LPG ya. Tetapi sebelum kita bahas itu, kita akan melihat dulu ada headline Media Indonesia, ada 3 yang akan kita bahas, makanya juga pemirsa. Yang pertama kita bahas terkait dengan berantas korupsi. KPK ketuk seluruh kamar kekuasaan. Ini artinya pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak ya, makanya kolaborasi dengan sejumlah pihak. Betul sekali, dan ini juga adalah salah satu tema yang akan diangkat gitu ya, kick off menuju pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Dan kemudian dikatakan juga bahwa salah satu kunci keberhasilan untuk pemberantasan korupsi itu adalah soal koordinasi gitu ya, koordinasi antar penegak hukum. Dan juga menjadi catatan di sini bahwa kerjasama global itu juga tidak kalah penting begitu ya, karena kalau kita bicara korupsi itu kadang juga terjadi lintas negara gitu, yang dimana kemudian kerjasama global itu dibutuhkan. Dan perlu diingat juga bahwa peringkat Indonesia atau indeks persepsi korupsi di tahun ini termasuk yang paling kecil di antara negara-negara G20 yang lain gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu PR besar kita ke depan. Peringkat 96 ya makanya. Betul, dan dari KPK pun sebenarnya sudah juga menyusun roadmap pemberantasan korupsi ya dari tahun 2020 hingga 2045. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama, Mbak Kania dan juga pemirsa. Berikutnya kita akan bahas headline Media Indonesia yang kedua, NATO kutuk Rusia serang PLTN Ukraina ya, Mbak Kania di Zaporizhia. Nah, ini dan ini juga PLTN terbesar di Eropa. Betul, dan ini sepertinya menimbulkan reaksi yang begitu luar biasa ya, terutama dari Sekjen NATO yang juga telah mengutuk gitu serangan Rusia terhadap PLTN Ukraina, karena PLTN Ukraina ini juga adalah PLTN terbesar di Eropa, sehingga sangat membahayakan tidak hanya untuk Ukraina tapi juga seluruh Eropa begitu. Dikhawatirkan ketika serangan itu terus dilanjutkan. Terakhir kita mendengar terjadi kebakaran di sana walaupun berhasil dipadamkan, namun tentunya yang ingin dihindari adalah bencana nuklir begitu yang lebih besar, karena kalau kemudian sampai dengan menimbulkan kebocoran materi radiasi dan lain sebagainya, itu yang kemudian bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi, tidak hanya untuk Ukraina tapi juga untuk benua Eropa. Iya, jangan sampai bencana Chernobyl terulang kembali ya, Mbak Kania. Iya, betul. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang kedua. Berikutnya kita bahas headline Media Indonesia yang ketiga, pemirsa dan juga Mbak Kania, bersama mengawal LPG dan juga adalah laporan utama ya untuk hari ini. Ini berkaitan dengan editorial Media Indonesia yang akan dibahas. Ya, jadi kita harus mengawal bersama nih Mbak Kania LPG 3 kg. Ya, karena yang dikhawatirkan seperti yang kita ketahui kan sudah diumumkan juga oleh Pertamina ya pertanggal 27 Februari kemarin bahwa harga LPG non subsidi naik begitu ya, walaupun yang perlu diapresiasi adalah
harga tabung 3 kg atau yang dikenal dengan gas melon begitu ya, itu tidak mengalami kenaikan. Nah, disparitas harga antara non subsidi LPG non subsidi dengan subsidi ini dikhawatirkan akan menyebabkan migrasi begitu ya, karena tentunya mungkin ada keinginan untuk mencari yang lebih murah gitu ya, karena kan harga yang disubsidi ini kan jauh lebih murah dibandingkan dengan yang non subsidi. Nah, pengawalan ini yang kemudian sangat dibutuhkan, memastikan tidak terjadi kelangkaan, ketersediaannya dan distribusinya juga lancar begitu. Nah, sejauh ini memang dikatakan bahwa kebijakan yang terakhir ini tidak menyebabkan adanya lonjakan permintaan LPG subsidi sebagai dampak dari kenaikan harga non subsidi, tapi tentunya kita harus lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Memastikan bahwa distribusinya lancar dan ketersediaannya itu ada. Distribusi lancar, pasokan ada ya. Menarik seperti yang Mbak Kania sampaikan tadi, jangan sampai migrasi atau beralih karena pengguna subsidi ini mayoritas ya, Mbak Kania 93%. Betul sekali gitu. Nanti kita akan bahas lebih lengkap terkait dengan hal itu ya Mbak Kania, karena sejalan juga ini berkaitan dengan editorial Media Indonesia hari ini, perbaiki skema subsidi LPG ya Mbak Kania, karena dalam 3 bulan terakhir naik 3 kali nih Mbak Kania. Betul, ya kalau kita lihat sepertinya kayak tidak ada habis-habisnya begitu ya. Ini yang berapa kali kita bahas juga ya. Terakhir kali kita sempat membahas soal kenaikan harga migor begitu, kelangkaan yang terjadi dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa komoditas strategis gitu yang mengalami kenaikan. Yang kita tahu misalnya minyak goreng lah, kedelai lah, kemudian juga ada daging lah dan lain sebagainya begitu. Nah, di tengah himpitan pandemi ini tentunya akhirnya ini membuat masyarakat semakin sengsara gitu ya, semakin diberatkan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi saya sudah sampaikan juga, harga LPG ini kan sudah naik ya, terutama untuk yang non subsidi begitu, naik menjadi 15.500 per kilogram dari sebelumnya 13.500, sebelumnya 11.500. Jadi memang sudah beberapa kali terjadi kenaikan. Nah, sepertinya memang sudah tidak bisa ditahan lagi gitu ya oleh Pertamina, karena bebannya juga semakin berat gitu. Yang perlu diapresiasi adalah bahwa yang subsidi atau yang tabung 3 kg itu tidak mengalami kenaikan gitu. Nah, inilah yang kemudian juga harus dipastikan gitu loh, bahwa tidak terjadi migrasi yang sempat tadi kita bahas begitu. Untuk mengantisipasi hal tersebut ya memang harus dilakukan pengawasan yang ketat, terutama di lapangan begitu, dan juga jangan sampai ketika terjadi distorsi seperti ini di pasar ada invisible player gitu yang bermain di tengah distorsi yang sedang terjadi saat ini, karena disparitas harga yang begitu lebar gitu di antara yang subsidi dengan yang non subsidi begitu. Invisible player ini yang harus diantisipasi. Invisible player tentu harus diantisipasi. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan hal itu, Mbak Kania. Tapi pemirsa, inilah tema editorial Media Indonesia hari ini, perbaiki skema subsidi LPG. Perbaiki skema subsidi LPG. Harga LPG non-subsidi 3 kali naik dalam 3 bulan terakhir. Pemerintah perlu mengantisipasi agar konsumen tidak beramai-ramai beralih dari konsumsi LPG non-subsidi ke LPG melon alias LPG subsidi tabung 3 kg. Pertama kali, harga LPG non-subsidi naik pada November 2021. Saat itu harga LPG 5 kg dan 12 kg berada di angka Rp11.500 per kilogram. Sebulan kemudian, Desember 2021, harganya naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Pada Februari 2022, harga LPG non-subsidi kembali naik menjadi Rp15.500 per kilogram. Invasi Rusia ke Ukraina dituding sebagai biang kerok penaikan harga. Invasi itu melambungkan harga gas dunia. Kini harga gas sesuai acuan Contract Price Aramco atau CPA menembus $775 per metrik ton atau sekitar 10 juta rupiah. Kurs 14.000 per US dollar. Kendati penaikan itu 21% lebih tinggi daripada rata CPA selama 2021, PT Pertamina Persero memutuskan tidak menaikkan harga LPG subsidi.
Hingga pekan ini, harga gas LPG 3 kg masih Rp21.000 per tabung atau Rp7.000 per kilogram karena pemerintah memberi subsidi Rp11.000. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas LPG subsidi ini tentu patut diapresiasi. Apalagi mayoritas masyarakat kita menggunakan gas jenis ini yang menurut Pertamina porsinya lebih dari 93% dari total konsumsi LPG nasional per Januari 2022. Sementara itu, konsumsi untuk gas non-subsidi hanya 7% dari total konsumsi nasional. Meski demikian, penaikan harga gas non-subsidi ini tetap harus diantisipasi dampaknya. Para pengguna tabung gas ukuran 5 kg dan 12 kg ini bisa saja beralih menggunakan gas subsidi ukuran 3 kg karena harganya relatif lebih murah. Pemerintah perlu memastikan ketersediaannya, termasuk kelancaran distribusinya, baik gas LPG subsidi maupun non-subsidi, sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Selain itu, hal yang juga tak kalah penting adalah pengawasannya di lapangan. Jangan sampai penaikan harga ini memberi celah bagi para invisible player atau spekulan untuk mempermainkan harga demi meraih keuntungan yang gila-gilaan. Apalagi fakta di lapangan, gas non-subsidi khususnya ukuran 12 kg kini dijual dengan harga yang berbeda-beda, bahkan ada yang mencapai di atas Rp200.000. Padahal harga yang dipatok Pertamina di tingkat agen sebesar Rp187.000 per tabung. Oleh karena itu, para stakeholder dalam industri ini dari hulu hingga hilir kiranya perlu ikut mengawal kebijakan ini agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang belakangan kian terimpit dengan melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan. Sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi subsidi energi. Perlu dilakukan skema subsidi tertutup untuk LPG melon agar tepat sasaran. Subsidi diberikan kepada orang, bukan harga. Sepanjang subsidi gas LPG 3 kg bersifat terbuka, seluruh golongan masyarakat dapat mengakses komoditas bersubsidi tersebut. Faktanya, kelompok masyarakat menengah ke atas paling menikmati subsidi gas LPG ketimbang masyarakat kelas bawah. Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan misalnya menyebutkan bahwa rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22% dari subsidi gas LPG, sementara 86% dinikmati kelompok yang lebih mampu. Distribusi secara tertutup untuk LPG bersubsidi ukuran 3 kg mendesak diwujudkan. Apalagi DPR dan pemerintah sudah menyepakati skema penyaluran tertutup. Tinggal menunggu realisasinya. Tidak terlalu sulit untuk menerapkan distribusi tertutup. Tinggal mengintegrasikan data penerima subsidi di data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Jangan sampai penaikan harga LPG non-subsidi mendorong praktik pengoplosan dan memantik konsumen pengguna LPG non-subsidi pindah ke LPG bersubsidi. Oleh karena itu, usulan skema subsidi tertutup patut dipertimbangkan. Pemirsa, editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan ekonom makro dari LPEM FFB UI, Teguh Rifki. Selamat pagi Mas Rifki, salam sehat. Salam sehat, pagi Mbak. Baik, Mas Rifki, apa sebetulnya penyebab kenaikan LPG ini? Apakah betul salah satu faktornya ini karena konflik Rusia dan juga Ukraina? Ya, jadi memang kalau kita lihat subsidi energi, salah satunya LPG ini terus menunjukkan beban yang semakin besar di postur fiskal pemerintah dan APBN. Salah satunya adalah memang kenaikan harga energi yang belakangan semakin diperparah oleh konflik Ukraina dan Rusia. Tapi sebelum ada konflik Ukraina dan Rusia ini, memang juga harga gas global
terus meningkat paling tidak dari semester 2 tahun 2021. Dan ini kemudian menjadi beban tambahan di APBN kita. Sehingga kemudian penyesuaian harga diperlukan untuk kemudian kita bisa menyehatkan lagi postur fiskal pemerintah Indonesia. Baik, pemerintah memutuskan yang naik harganya adalah LPG non-subsidi, tetapi yang subsidi tidak naik. Nah, apakah ini langkah yang tepat, Mas Rifki? Iya, saya rasa iya, karena memang begini. Kita lihat sebetulnya dari harga gas ini memang terjadi banyak distorsi, baik dari yang non subsidi maupun subsidi ya. Di satu sisi memang kalau kita bicara untuk yang subsidi ini tentu ada dimensi ekonomi politiknya, karena kita melihat 2022, 2023 dan 2024 ini kemudian sudah mendekati tahun pemilu. Jadi ruang pemerintah kemudian untuk menaikkan penyesuaian harga untuk subsidi memang sedikit sulit. Tapi kemudian harga yang non subsidi itu sendiri pun juga tidak selalu harganya itu mengikuti harga global. Jadi memang ada lag yang kemudian ini menjadi beban untuk beberapa produsen gas. Dan kita tahu bahwa di Indonesia ini produsen gas itu juga masih sebagian besar pemainnya itu di BUMN. Dan di BUMN ini sendiri pun ada kompensasi harga dari harga jual ke harga yang diterima masyarakat, sehingga kemudian ini menjadi beban juga yang ujungnya ke pemerintah gitu. Memang di komponen APBN kita melihat ada beberapa komponen. Tadi saya menggunakan istilah subsidi dan kompensasi ini interchangeably. Tapi memang ujungnya ini, dua-duanya ini memiliki porsi beban di APBN, sehingga kemudian penyesuaian harga ini juga diperlukan untuk kembali lagi menyehatkan postur fiskal kita tadi. Tapi pengguna LPG subsidi 93% ya, atau mayoritas, sedangkan yang non-subsidi hanya 7%. Nah, bagaimana mengantisipasi migrasi atau peralihan dari pengguna non-subsidi menjadi pengguna subsidi? Oke, ini memang kita perlu lihat ya skema subsidi, terutama subsidi energi di Indonesia ini sebagian besar masih ditetapkan ke produknya. Jadi seperti kemudian LPG, bahan bakar minyak, hingga listrik itu subsidinya itu di harga produknya. Dan sedangkan menggunakan skema ini sangat rawan akan terjadinya kebocoran. Kebocoran di sini artinya adalah bahwa subsidi tersebut dinikmati oleh masyarakat yang bukan menjadi target dari subsidi, yaitu masyarakat miskin dan rentan. Sehingga kemudian kalau kita melihat skema subsidi di berbagai negara, banyak studi yang sebetulnya menunjukkan bahwa lebih efektif kalau kemudian subsidi itu tidak diterapkan ke harga atau produknya, tapi kemudian langsung ke kelompok masyarakatnya yang penerima, yaitu masyarakat miskin dan rentan. Sehingga kemudian wacana untuk pemerintah beralih ke skema tersebut harusnya bisa membuat subsidi ini menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Baik. Terkait dengan skema yang tadi Mas Rifki sampaikan, skema tertutup ya, sebetulnya kan ini sudah dibahas lama, 1 dekade, tetapi tidak terrealisasi segera. Mengapa demikian? Apakah ada ketidaksinkronan data yang saat ini belum terselesaikan, begitu Mas Rifki? Salah satunya iya. Saya nggak bilang bahwa data ini menjadi satu-satunya problem, tapi memang data ini kita melihat data penduduk miskin itu seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan ini sangat dipahami karena kita di Indonesia ini kalau kita lihat strukturnya, struktur ekonominya, informalitasnya sangat tinggi. Kalau kita bicara misalnya dari tenaga kerja saja, 80% tenaga kerja kita informal. Artinya adalah 80% tenaga kerja kita itu kita tidak betul-betul tahu income-nya berapa. Sehingga kemudian agak sulit
untuk kita mapping mana masyarakat yang memang miskin dan eligible untuk subsidi, mana yang kemudian sebetulnya tidak masuk kategori masyarakat yang eligible untuk subsidi. Tapi memang dalam paling tidak 10 tahun belakangan kita sudah melihat data kemiskinan yang jauh lebih baik dan jauh lebih sesuai realita di lapangan. Ini kita patut apresiasi karena kalau kita lihat ini usaha dari BPS lalu TNP 2K, kita melihat data kemiskinan yang sudah jauh lebih reliable. Jadi memang kalau kondisinya kemudian ini 10 tahun lalu misalnya saat data kemiskinan ini belum terlalu reliable, sangat sulit kemudian kita berpindah ke skema subsidi yang ditetapkan ke masyarakatnya gitu. Jadi memang saya rasa kita sudah berada di kondisi yang lebih baik untuk menerapkan skema subsidi yang lebih tepat sasaran tersebut. Baik, terima kasih ekonom makro dari LPEM FEB UI Teguh Rifki sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat, Mas Rifki. Salam sehat, terima kasih. Baik, bahkan tadi kita sudah simak ya beberapa pernyataan dari Mas Rifki terkait dengan, pertama kita bahas dulu ya, makanya soal penyebab kenaikan LPG ini sebetulnya memang karena harga juga, dan juga karena diperparah salah satunya konflik Rusia-Ukraina. Betul. Seperti yang tadi sudah disampaikan dengan jelas begitu ya oleh Mas Rifki gitu ya, bahwa memang kenaikan harga gas itu sudah terjadi dan diperparah gitu dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dan itu juga yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari PT Pertamina begitu ya. Paling tidak yang perlu diapresiasi adalah bahwa ya lagi-lagi untuk menggarisbawahi ada 93% dari konsumsi gas nasional itu yang sebenarnya alokasinya adalah untuk yang LPG non subsidi begitu. Sisanya itu 7%-nya itulah yang adalah pengguna LPG subsidi. Iya, dan tadi juga sampaikan non subsidi maksud saya. Jadi hanya kecil sekali komposisinya 7%. Sehingga Pertamina merasa bahwa pun kalau terjadi kenaikan, lagi-lagi gitu ya, tadi yang mungkin juga disampaikan gitu oleh Mas Rifki, sebenarnya kan ketika terjadi kenaikan di pasar global, di pasar internasional itu biasanya kan memang ada lag gitu ya. Bahkan kadang-kadang ketika kita melihat misalnya harga acuan misalnya untuk non subsidi atau subsidi begitu misalnya yang sekarang masih tetap bertahan di Rp7.000 per kilogram, sebenarnya evaluasi dari pemerintah yang dilakukan tahun kemarin sekalipun gitu, itu harga jualnya bisa ada selisih harga lagi. Jadi itu sebenarnya hanya harga patokan. Jadi ketika misalnya kita bicara 3 kilogram 21.000 begitu ya, itu kan harga patokannya. Nah, ketika dilempar di pasaran, harga jualnya bisa juga menjadi lebih tinggi. Jadi ada selisih antara 7.000 lah gitu, sekitar Rp7.000, 5.000 sampai dengan Rp7.000 untuk harga jual di pasarannya. Nah, kalau kemudian kita bicara mengenai yang bersubsidi, non subsidi gitu, yang sekarang sudah naik jadi Rp15.500, di beberapa daerah itu bisa sampai dengan Rp200.000 lebih begitu untuk tabung 12 kg yang tentunya akan memberatkan, dan kemudian ini yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran terjadi migrasi itu gitu ya. Orang pasti mau nggak mau akan cari yang lebih murah. Gitu, apalagi kalau misalnya tidak tersedia atau ketersediaannya itu kurang bisa diantisipasi begitu, membuat harganya bisa lebih mahal lagi gitu misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian harus benar-benar dikawal. Nah, ketika kita bicara mengenai skema subsidi yang berubah sebenarnya tahun ini rencananya ya, jadi dari Kementerian Keuangan juga mengatakan bahwa subsidi energi ini terutama untuk LPG itu akan dibuat tertutup, direncanakan seperti itu, karena dari hasil evaluasi pemerintah itu juga sudah menunjukkan bahwa memang penerimanya itu mungkin ya sudah tidak tepat sasaran lagi gitu ya. Paling enggak kalau yang disampaikan oleh Kepala BKF Febrio Kancanbu mengatakan bahwa 36% total subsidi itu dinikmati 40% warga termiskin, sementara 40% warga terkaya menikmati subsidi lebih besar lagi gitu, sebesar 39,5%. Jadi sebenarnya semua data sudah menunjukkan bahwa sudah saatnya gitu ya. Skema subsidi untuk LPG ini dirubah, dibuat tertutup sehingga lebih tepat sasaran dan lebih efisien. Memang persoalan data itu yang tadi juga sempat disampaikan gitu oleh Mas Rifki, tapi kalau Mas Rifki bilang sekarang datanya lebih reliable, jadi ada upaya lah paling tidak selama 10 tahun terakhir ini untuk memperbaiki data terutama kelompok miskin gitu yang ada di Indonesia ini, dan sekarang datanya mungkin bisa lebih diandalkan. Sudah seharusnya begitu ya kita mulai mempertimbangkan untuk beralih ke skema subsidi tertutup terutama untuk LPG, apalagi kalau
ada kebocoran dan memang ada datanya juga yang menunjukkan bahwa kebocoran itu terjadi gitu. Baik. Jadi Nanti kita akan bahas lebih jauh makanya soal itu skema tertutup ya. Apakah ini bisa menjadi solusi dan apalagi solusinya kita harus menyiapkan solusi tentu beralih misalnya ke kompor listrik ya. Iya banyak solusi yang lain sih. Nanti yang kita penting akan jangan migrasi, dihimbau untuk tidak melakukan migrasi terlebih dahulu. Baik, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung ya sejumlah penelpon. Kita langsung akan sapa. Selamat pagi Bu Ong Mei Hua dari Jakarta. Salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Kania. Baik, silakan Ibu Ong. Perbaiki skema subsidi LPG. Nah, ini selama 3 kali Mbak. November, Desember, Februari naik LPG. Jangan sampai Mbak, masyarakat menengah ke atas migrasi, ikut menikmati gas melon yang 3 kilo. Dan subsidi skema tertutup perlu dipertimbangkan Mbak. Inilah Mbak akibat konflik Ukraina dengan Rusia sehingga LPG kita naik. Kan baru saja minyak naik, tempe naik, daging naik. Sekarang LPG lagi. Jangan sampai Mbak, gas yang 3 kilo sulit kita dapat di pasaran Mbak. Agar pemerintah itu juga banyak mensuplai gas yang 3 kilo ini. Harapan Ibu, jadi jangan sampai masyarakat menengah ke atas itu ikut-ikut migrasi. Udahlah, kita nikmatin aja Mbak. Harga LPG yang mahal ya kita beli kalau kita mampu. Kalau tidak mampu ya sudah. Nggak usah masak Mbak Eva. Itu aja Metro, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ong Mewa dari Jakarta. Berikutnya kita akan sapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, silahkan Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi. Diperbaiki skema subsidi LPG. Memang dalam masyarakat kita ini sekarang efek domino konflik di Balkan, Rusia dengan Ukraina, tapi merembas ke Indonesia. Tapi ini terasa bukan ke sana permasalahannya, Mbak Eva. Bukan itu permasalahan. Karena kita kemarin minyak goreng aja kita tidak ada sangkut paut dengan negara luar kok. Malah minyak kita ditolak sama Eropa, kok minyaknya langsung hilang, harga naik, kan? Minyak goreng. Itu kedelai. Nah sekarang LPG, ya kita setuju juga. Pemerintah apa kan? Alasan pemerintah tepat. Tapi untuk subsidi, untuk skema subsidi ini harus betul-betul serius lah pemerintah, ya. Ya diminta kepada Bapak Kapolri. Ini Mbak Eva. Jangankan kita naik LPG apa ini? Yang kemarin-kemarin aja banyak LPG untuk masyarakat miskin ini dioplos. Apalagi sekarang dengan harga yang begitu tinggi.
yang non subsidi. Ya, sebenarnya kita sistem nggak ada di Republik ini. Ya, di Kementerian Sosial, di kepolisian, di perdagangan, itu aja diapakan. Jangan ya salah menikmati lah, ya. Betul-betul lah, karena sudah terlalu berat betul beban masyarakat. Tambah lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, ya mudah-mudahan ini yang diapakan pemerintahan ini berhasil lah. Itu aja, baik Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Salam sehat Pak. Baik, Mbak Kania, soal migrasi menjadi concern ya. Jangan sampai masyarakat yang awalnya menggunakan non-subsidi kemudian beralih ke subsidi. Kemudian soal skema juga tadi menjadi concern dari Bu Ong dan juga Pak John, Mbak Kania. Iya, kalau Bu Ong tadi, kalau Bu Ong kan sempat bilang katanya pokoknya jangan migrasi, kalau mampu ya beli, kalau tidak mampu ya jangan masak. Tapi sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya saya pengen kalau tidak mampu ya mungkin bisa pakai kompor listrik gitu misalnya, beralih ke opsi-opsi yang lain, tapi jangan migrasi gitu ya. Tapi betul gitu apa kata Eva tadi, ini adalah concern kita bersama. Ada Pak John tadi juga mengatakan apalagi dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi berbagai kenaikan yang terjadi atau himpitan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini memang perlu diantisipasi dan juga diawasi begitu ya, dikelola dengan baik gitu oleh pemerintah. Yang pasti di tengah distorsi yang tengah terjadi saat ini, lagi-lagi gitu pastikan akan ada invisible player yang bergentayangan. Tadi ada bicara soal oplosan dan lain sebagainya, yang itu juga kan ujung-ujungnya sebenarnya berbahaya ketika mulai dioplos gitu. Jadi yang pasti sih pastikan ketersediaan gitu dan juga kelancaran dari distribusi LPG subsidi maupun non subsidi begitu, dan juga memastikan pengawasan di lapangannya gitu untuk memastikan tidak terjadi tadi itu ekses-ekses seperti pengoplosan, permainan harga dan lain sebagainya. Iya, betul. Terkait dengan pengawasan Mbak Kania supaya betul-betul tepat sasaran ya, karena ini ada data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bahwa rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya 22% dari subsidi gas LPG, sementara 86%-nya justru dinikmati kalangan yang lebih mampu, Mbak Kania. Artinya kan tidak tepat sasaran ya di lapangan. Jadi ya memang harus lebih serius lagi gitu. Skema subsidi tertutup ini perlu layak untuk dipertimbangkan dan tidak perlu maju mundur lagi setelah saya dikatakan satu dekade dibahas 15 tahun gitu ya, 15 tahun kurang lebih. Dan kalau memang ada rencana untuk mulai diterapkan tahun ini, begitu seperti yang sudah disampaikan sebenarnya tahun kemarin gitu dari Kemenku juga menyarankan gitu agar beban dari APBN dan lain sebagainya itu juga semakin dikurangi, bahwa ya subsidi energi ini akan dirubah gitu mulai tahun 2022 ini, termasuk juga untuk LPG, di mana kemudian penikmat atau subsidi ini adalah memang benar-benar mereka yang berhak gitu, yang harusnya jadi tepat sasaran gitu. Karena kalau sekarang ini memang sudah terjadi kebocoran gitu. Jadi itu yang perlu segera didiskusikan. Ditutup ya bocornya. Ya, perlu ditutup dan kemudian diterapkan lah gitu untuk tahun 2022 ini. Tentu optimis ya Mbak Kania, apalagi DPR dan pemerintah sudah menyepakati ya skema penyaluran tertutup ini, tinggal kita menunggu realisasinya saja ya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita kalau misalnya kita mempertimbangkan opsi-opsi yang lain gitu, sebenarnya kan kalau kita bicara tujuannya dulu deh gitu, modernisasi gitu ya. Apa kita selama-lamanya gitu akan mengandalkan LPG dalam bentuk gas tabung gitu, misalnya LPG dalam bentuk tabung dan lain sebagainya. Sebenarnya kan ada opsi lain, ada kompor listrik, ada pipanisasi gitu ya. Jaringan gas kota gitu yang sekarang juga sudah mulai dipopulerkan, walaupun memang secara infrastruktur belum siap gitu, tapi sebenarnya tujuannya adalah bagaimana mempermudah gitu, mempermudah dan harganya terjangkau di tengah masyarakat gitu. Ya kan kita sebagai pengguna gas kan, LPG kan. Jangan sampai kita nggak masak ya Mbak Kania. Jangan sampai kita nggak masak. Nah itu gitu tadi ya. peralihan bisa menjadi opsi dan juga skema tertutup, kita tunggu realisasinya. Baik, terima kasih Mbak Kania, salam sehat. Pemirsa, distribusi secara tertutup untuk LPG bersubsidi ukuran 3 kg harus segera terwujud. Apalagi DPR dan pemerintah sudah menyepakati skema penyaluran tertutup dan tinggal menunggu realisasinya. Jangan sampai kenaikan harga LPG non-subsidi mendorong praktik pengoplosan dan memantik konsumen pengguna LPG non-subsidi pindah atau migrasi ke LPG bersubsidi. Saya Eva Wondok, salam sehat dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,